kita kembali ke sana ya, karena sekarang teman-teman anak-anak muda banyak sekali nonton OTT ya, kayak Netflix dan bagaimana. Dan sekarang ada satu film baru ya, dibuat 4K, yaitu saya baru nonton, yaitu Exodus, judulnya The Exodus. Iya, karena dipajang di depan itu. Christian Bale. Iya, Christian Bale. Wah, saya nonton. Dulu kan saya nonton Ten Commandment ya. Ten Commandment zamannya Charlton Heston. Oh, berarti baru nonton pertama kali Exodus? Exodus, ya. Wow. Jadi saya udah nonton kedua kali kalau gitu. Oh gitu ya. Ini gimana? Apa perspektifnya? Apakah sesuai dengan misalnya cerita-cerita di Al-Quran? Kan di Al-Quran juga kan ada cerita tentang Musa. Betul. Saya banyak sekali nonton tentang film Hollywood itu kan ya kan. Saya sufi, suka film gitu kan ya. Jadi saya banyak sekali nonton film Hollywood, dan terutama film-film tentang para nabi atau tentang religi atau agama. Dan menurut saya ini adalah film yang sejauh ini paling mirip dengan cerita di dalam Al-Quran. Ya. Karena simboliknya banyak sekali ada dan seterusnya. Dan ya walaupun ada yang berbeda tentu saja ya. Karena kalau Hollywood kan mereka nggak mungkin memasukkan unsur agama di dalam film mereka. Mereka harus melogiskan segala sesuatu yang ada di dalam film itu. Tapi yang menarik ada beberapa yang bagus. Misal contoh, by the way, Musa ini adalah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tapi Musa. Musa ini paling banyak mukjizatnya, paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Hampir setiap surat itu ada kisah Nabi Musa. Hampir setiap surat. Dan menarik sekali kisah Musa. Misal, ketika itu Musa melihat ada api di Bukit Sinai. Oh, waktu itu Bukit Sinai, waktu dia ngiring tiga kambing itu ya. Kalau di dalam cerita Exodus misalnya dia dikatakan sama anaknya itu nggak ada yang bisa mendaki. Kenapa nggak ada? Karena itu gunungnya Tuhan. Karena dilarang oleh istrinya juga ya. Iya, itu gunungnya Tuhan, nggak boleh, sakral lah gitu sakral, kan ya. Akhirnya ketika kambingnya lari ke sana, akhirnya dia ngejar kambingnya. Tapi kalau menuntun. Kalau di dalam Islam nggak. Di dalam Islam seolah-olah dia melihat api. Jadi ada sesuatu yang bercahaya, dia ngeliat api, berarti itu kondisinya malam kan, nggak mungkin dia ngeliat api kondisinya siang. Nah, ketika dia naik ke atas, ketika itu kemudian Allah berkata dari balik Bukit Tur Sina itu di sebelah kanan, di situ ada juga Syajaratul Mubarakah, ada sebuah pohon yang berkah. Lalu dia berkata, ya Musa, wahai Musa. Itu digambarkan di situ juga ada apinya, walaupun warna biru ya. Dan disebut nama Musa ya, bukan Moses ya? Musa. Nah, jadi Musa, Moshe itu sama. Moshe, ya. Nah, jadi Moshe itu cuma perbedaan dialek aja, seperti dialek Abraham dan Ibrahim. Yesus dan Isa itu perbedaan dialek aja. Kayak ya inilah Muhammad sama Mehmet kalau di Turki. Itu aja. Yang selalu menarik film kisah tentang Nabi Musa adalah 10 perintah Tuhannya. Betul. Ten Commandment. Betul. Di mana dalam film ini tidak terlalu dibahas ya. Iya, di terakhir aja dipahat. Cuman poin-poin 1 sampai 10-nya hampir tidak dibahas. Hampir tidak dibahas. Karena kayaknya film itu mau menitik beratkan pada konflik ya. Konflik yang terjadi antara Bani Israel pada saat itu, Israelites itu, dengan orang-orang Mesir pada saat itu. Itu konflik itu yang mau disampaikan. Jadi ya ciri-ciri film zaman sekarang kan nggak ada orang jahat dan nggak ada orang baik mutlak. Orang baik ada kesalahan, orang jahat ada kebaikan kan. Semua gitu punya kan, motif. Semua punya motif. Nah, yang dijelaskan kayak motif-motif itu. Nah, makanya kemudian yang terakhir Ten Commandments-nya itu nggak terlalu diceritain, bahkan cuma cerita dipahat dan akhirnya ditaruh di peti kan. Nah, itu yang kita kenal dengan tabut itu. Jadi tabut yang berisi di dalam Al-Quran sakinah. Apalagi perbedaan-perbedaan yang menarik untuk kita bahas. Munculnya representasi pesan-pesan Tuhan itu melalui anak kecil. Nah, betul. Karena tadi Hollywood kan tidak mau untuk mengatakan ada Tuhan. Mereka kan gini. Hollywood itu kan dibuat untuk seluruh kalangan. Jadi kalau seandainya ada demi alasan komersial juga ya. Iya betul. Dia harus jelasin kan kenapa ada Tuhan. Dan akhirnya semua jadi dilogikakan, termasuk terbelahnya lautan, si parting itu. Beda banget ya. Beda banget. Itu kan kelihatan ketika Musa lagi putus asa, ketika dia sampai di depannya itu adalah laut, dia ngelempar pedangnya. Pedangnya nancep gitu ya. Harusnya pakai tongkat kan. Ya, kayak tongkat. Nah, lalu kemudian dia melemparkan pedangnya nancep, lalu kemudian ada meteor jatuh. Nah, kalau kita mengenal itu kan pra-tsunami ya. Jadi ketika meteor jatuh, terus kemudian air laut ketarik surut, baru kemudian balik kembali. Nah, itu pas ngempasnya itulah terjadi dan Firaunnya nggak mati. Ya, nah itu kita bahas dulu. Kalau yang saya tonton kemarin saya nggak kaget. Dulu versi Charlton Heston itu seolah-olah waktu mereka lewat itu si parting ya. Jadi laut terbelah, jadi lautnya itu jadi dinding tuh. Betul. Jadi dia misah gitu, jadi dinding. Di sini menurut saya lebih masuk akal ya. Secara logika. Secara logika ya. Jadi kita nggak ngomong mukjizat lah, secara logika bahwa airnya kan kayak fenomena tsunami lah. Benar. Jadi dia turun dulu, mundur dulu. Terus baru ngempas. Baru ngempas balik lagi dengan ombak lebih besar yang membunuh banyak tentaranya
Betul. Ramses. Ya, dan kalau logika berarti bukan mukjizat. Kalau logika bukan mukjizat. Kan kalau mukjizat itu artinya, ini menarik Mas, bahwasanya mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya adalah lemah. Jadi mukjizat itu bukan miracle. Kalau miracle artinya keajaiban. Tapi kalau mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Karena kenapa? Karena dia menyelisihi daripada kebiasaan atau menyelisihi logika. Karena kalau masih bisa dilogikakan itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Makanya itu ya diceritakan dalam Hollywood itu berarti adalah sebuah logika. Logikanya tuh gini loh. Nah, tapi kalau di dalam Islam mukjizat. Lucunya adalah kalau Islam terbelah ya, si parting. Dan bukan hanya terbelah dua. Ada pendapat yang mengatakan 12. Lorong-lorong gitu? Iya, 12. Karena kayak seawall gitu kan? Iya, setiap belahan itu masing-masing diperuntukkan pada 12 Bani Israel. Dan tidak hanya itu, dikeringkan kemudian tanahnya oleh Allah. Nah, jadi dikeringkan tanahnya oleh Allah sehingga ya aku pikir jadi susah juga sih menggambarkan itu. Ada penggambaran agak bagus. Pirates of Caribbean at World's End. Pirates of Caribbean, oke. Itu nggambarin si parting juga untuk menggambarkan seperti itu. Nah, menariknya adalah Hollywood itu ketika dia berurusan dengan agama, dia berusaha melogikakan bagaimana terjadinya mukjizat-mukjizat dalam agama. Tapi begitu dia buat Avengers itu semua nggak masuk akal. Celakanya lebih banyak ditonton lagi. Tiba-tiba muncul dewa-dewa baru, tuhan baru. Nah, karena memang mereka mau gantiin agama kan sebenarnya kan ya. Kan mereka mau gantiin agama dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip mereka bikin sendiri. Maka mereka menjelaskan, misalnya contoh kayak kasusnya apa? Kasusnya Babilonia zaman dulu itu ada Eternals-nya. Kasusnya, jadi dewa-dewa yang kita anggap yang kita anggap sebagai rasul atau prophets itu adalah Eternals sebagai mereka. Yang kita anggap sebagai malaikat itu nanti akan jadi apa tuh? Celestial sebagai mereka. Dan nanti Tuhannya mereka bahas lagi untuk gantiin konsep-konsep agama. Tapi sebagai film menarik ya? Ya. Sebagai film sangat menarik sekali. Dan bagaimanapun juga kan pembelajaran itu kan bisa kita kasih dalam bentuk apapun. Nah, termasuk kita juga menikmati film itu.